Dulu reformasi tembakan 3, reformasi tembak 3, kali ini points reformasi. Terpleset Nafizar ditembak 3. Reformasi sendirian mudah saja bagi reformasi. 3 poin dari Muhammad dari reformasi tembak 3 jauh sekali. Reformasi 3 point jauh sekali. Terlepas bola dari Naufal sudah 2 kali melakukan kesalahan. Reformasi sendirian mudah saja bagi reformasi. Halo Basketball Gengs, jadi di episode perdana konten one on one ini kita akan melawan salah satu MVP DBL Shot Kalimantan Series tahun 2021. Tidak lain tidak bukan yaitu Muhammad Hari Reformasi. Halo semuanya, Tepuk tangan dulu halo semuanya. Oke bro, Oke, gimana? jadi sebelum one on one ini mulai, Oke. gue ada satu pertanyaan buat lu. Apa nih? Kamera sini, kamera. Udah siap gua bantai belum? Aduh. Izin. Ini kami bakal main sampai 15 poin. 3 poin hitung 2. Layup hitung 1 poin. Paham? Paham. Pertanda baik. Ini no setting one on one keras ya. No setting. Score on me, bro. Can score on me. Oh shit. Itu ya. Iya. Ini udah lo kalian ya. Tuh lihat tuh. Hoki bro, hoki. That's my D, bro. Ini gimana sih? Katanya keras. Nggak dijaga lo dari tadi lo. Kasih pulang dulu. Nggak ada AdSense. Cari napas tuh, udah capean. Cari napas dia. Hoki doang anjing. Izin. Defense lah. Dia nggak bisa shoot, bro. Falling. Supaya durasi panjang. Tanggapannya, Bo? Nggak di defense loh padahal. Gimana sih? Out of bounds. Boleh. Easy to defend him. Itu defend.
Oh shit. Oh shit. Kameramen 2 tidak selamat. Berarti tidak selamat, Cok. It's time to getting serious. Oke. Sorry, bro. Damn. Aduh, anjing kemana nih? One. Let's go Mo. 7-2. Sorry. Izin. Pantas nih. Meter nih. Mulutnya Sapri. Meter, guys. Saya nggak bisa syuting nih, gimana nih? Gimana nih sebenarnya nih? Come on, bro. Where's my D at? Where's my D? I didn't see anything. I didn't see anything. It's over, bro. Gimana tanggapannya? It's over, bro. It's over, oke? It's over, man. Last point. No. 11-2. For free. What the dog? Biar gak malu-malu banget. Boleh lah. Berapa? 11-3. It's time to getting serious. Udah ya. I don't do anything, bro. Habis nge-gym tadi, bro. Habis biasa push down. Alasan. Biasa push down. Alasan. Gimana ini? Oh, nice steal. I can read any move from him, bro. Oke, easy. Berapa ya sekarang ya? 12-6.
12-6 in the house. 6. What a shoot. Ampun, izin. Izin kameramen. Izin juga kameramen. Just give her, you got no hold, not no shiver. All day I keep drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like that, make you shiver. Snatching bitches, leave you bitter. I see that, like then I just go kid her. Lady killer, get familiar, yeah. I respond to what I like. Swear that shit goes down like every Udah apa mau? night. And I fuck Lu nice gang juga ya? Nice gang. Kira-kira siapa yang menang nih? back to your Gimana nih? Layak musuhnya men. Layak ya? Keras musuhnya men. Tanggapan buat Ajay? Boleh lah. Boleh lah. Si Oke. 7 kayaknya udah cukup. Oke. kicking the roof. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's gone. Wow. Aduh, macam mana ini di Volvo? Mungkin nggak nih. Take her down and then she'll beat us up. Instead I'm coming on. 13-7. Sombong dia. Sombong. Izin. Penutupan dengan apa? Dengan halfcore. Oke. Siap. Izin. Gimana tanggapannya halfcore tuh ya? Nggak bakal masuk men. Hampir aja guys ya. Udah getar-getar belum bang? Kita kasih dulu guys. Ya, gua kasih paham. Kita tonton aja ya guys. Tanggapannya bang? Bikin malu diri sendiri dia mah. Bikin malu diri sendiri. Nanti saya edit. Nanti itu saya edit. Kasih lagi ya kan? Nah ini dia. Taunting di depan orangnya ya. Nuit. Ya, oke, tanggapannya gimana Revo? Ya, boleh lah. Boleh lah. Main keras musuh untuk malam ini, tapi ya dia masih di bawah gue. Lagi capek aja. Izin. Oke, jadi tadi kita udah one on one dan pemenangnya adalah Leo. Of course, man. Nah, man, he just getting lucky, man. Oke, jadi setelah one on one tadi, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk reformasi ini. Sebelum itu, kita bakal perkenalan dulu. Jadi, Repo ini adalah salah satu MVP DBL South Kalimantan Series tahun 2021. Nah, dan dari situ Repo terus melanjutkan karir basketnya sehingga berhasil mendapatkan beasiswa di USM. Berapa persen, Bro? Alhamdulillah 100%. 100% men, 100% men, gelo men. Sebelumnya 75%, tapi alhamdulillah baru naik semester ini jadi ke 100. Nah, pertanyaan pertama nih buat Repo, kan enak ya di Banjarmasin nih. Ngapain sih jauh-jauh ke Semarang main basket? Kan udah enak nih di Banjarmasin. Kuliah udah sempat 3 semester juga kan di Banjarmasin. Oh, 4 semester di Banjarmasin. Tapi mutusin buat ngulang lagi ke Semarang. Oke, bisa dijelasin kenapa bisa begitu tuh? Jadi itu awal mulanya tuh waktu habis prapon itu aku tuh bingung nih selanjutnya basket tuh apa ya, soalnya aku ngerasa di Banjarmasin tuh udah mentok, kayak nggak tahu, soalnya kan habis prapon kan harusnya ada pon, tapi waktu itu kan nggak lolos kan. Terus aku kayak apa aku berhenti basket aja ya, terus kayak kuliah biasa gitu kan. Terus aku kayak mungkin minta petunjuk sama Tuhan waktu itu. Aku coba doa, sholat, dan Tuhan kasih petunjuk aku buat coba tes ke Semarang waktu itu. Ke Semarang, karena mereka buka tes, dan aku coba ikut dan alhamdulillah
kepilih. Jadi seleksi ya. Ikut seleksi ya. Itu sih. Oke, jadi sebagai perantau nih dari Banjarmasin kan, tiba-tiba main di liga yang lebih profesional tuh gimana tuh? Gap pertandingannya tuh segimana sih? Atau sedikit aja kah gapnya atau gimana nih ngejar gap dari teman-teman yang lain udah notabene udah dari kecil udah pertandingan latihan udah di sana tuh gimana tuh? Jadi tuh jujur-jujuran aja ya guys. Level di Kalimantan Selatan sama di Pulau Jawa itu udah beda banget. Karena menurutku mereka udah kebiasa kompetisi dari kecil. Dari umur 10 bahkan 12, 14, 16, 18 tuh lengkap. Sedangkan kita mungkin baru aja mulai. Jadi untuk ngejar temen-temenku yang udah mulai duluan di sana tuh sebenarnya awal-awal tuh lumayan susah lah. Aku nggak segampang itu buat proses di sana. Aku harus mengubah kebiasaanku bermain di Banjarmasin, terus harus mengubah attitude-ku yang mungkin jelek, attitude-ku yang kurang bagus masih di daerahku. Terus aku coba belajar menjadi pemain yang lebih baik, terus jadi pribadi yang lebih baik juga. Jadi ya aku sebenarnya cukup struggle sih awal-awal. Struggle ya? Bener-bener struggle. Kalau nggak salah, kami kan udah follow-followan di sosial media. Repo itu kalau nggak salah waktu tahun pertama di Semarang itu, dia ikut Liga Mahasiswa itu nggak langsung jadi pemain guys. Ya, sempet jadi fotografer buat timnya dulu di tahun pertama ya. Di tahun pertama. Ada videonya dan fotonya kok guys. Tapi setelah tahun kedua, Repo ini langsung masuk tim pertama dan lumayan memberikan impact luar biasa di lapangan dan banyak banget 3 poin jauhnya yang nggak masuk akal di lapangan yang dilakukan. Itu kenapa bisa begitu tuh? Sebenarnya tuh Itu juga salah satu termasuk mungkin ada videonya ya, ini lihat videonya. Yo, if I could do it then whack on you. Get up and make it work. Salah satu 3 point paling jauh di 5 tahun kemarin kemungkinan ya, nggak tahu yang aku tonton kemungkinan yang paling jauh itu gimana tuh? Pelatih gak marah kah nembak sejauh itu tuh? Gak marah kah pelatih? kalau aku sih sebenarnya selesai dari 5 itu juga benar-benar aku nggak nyalahin siapapun. Aku nggak nyalahin pelatihku, nggak nyalahin sistem yang dikasih pelatih, nyalahin temen-temenku mungkin, nyalahin orang tuaku ya. Pokoknya aku coba blame on myself. Aku kayak kenapa bukan aku yang main waktu itu? Kenapa aku kayak gak ngelakuin yang terbaik biar aku bisa main waktu itu? Jadi kayak aku coba benerin lah. Jadi lebih introspeksi diri Iya, sendiri introspeksi. aja gitu ya, nggak nyalahin orang. Kayak konten gua kan nyalahin pelatih. Oke, bisa lanjut kok. Terus aku aku coba merubah diriku mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sih. Waktu itu aku coba mulai start nge-gym, aku coba mulai konsisten. Aku nambah program latihanku sendiri, program syuting dan segala macam. Dan itu mau nggak mau itu naikin mentalku karena aku ngerasa aku udah ngelakuin mungkin 2 kali lebih keras lah daripada teman-temanku atau mungkin orang lain. Jadi aku waktu di lapangan jadi ngerasa lebih siap aja gitu. Oke, nah itu kan kalau konteksnya cara untuk latihannya nih. Tapi kan di dunia nyata langsung pasti kan kayak nggak semudah cocok kita kan, Ya. kayak tinggal tambah latihannya. Tapi kan pasti ada momen di mana beberapa bulan mungkin Ya. tahun itu kita stagnan di tempat Ya. yang sama, nggak dapat hasil, nggak dipercayain temen atau pelatih. Itu gimana tuh cara sabar kah atau gimana, motivasinya setinggi apa gitu buat sabar, gimana kok? Kalau aku sih waktu itu lebih ke nanya sama diriku sendiri sih. Kayak aku mau sampai kapan kayak gini? Aku di sini cuma mau beasiswa atau mau berprestasi? Mungkin kalau aku cuma mau beasiswa, ya udah aku dapat beasiswa terus ya itu aku nggak akan berkembang. Tapi waktu itu aku kan mikir kayak aku pengen ngasih dampak lah buat timku, buat kedepannya. Aku nggak mau nyanyain waktu karena aku udah jauh-jauh kesini kan, ngulang kuliah juga kan. Jadi kayak merasa waktuku tuh udah nggak banyak. Jadi aku nggak nyanyain hari-hariku buat tiduran, males-malesan ataupun ngelakuin hal yang kurang penting lah. Dan itu ya mungkin aku ngomongnya enak ya, kayak Tapi pas dijalanin pasti ya mati-matian guys, Ya, bener. mati-matian itu pasti. dapetin kepercayaan pelatih itu salah satu hal yang paling sulit menurutku. Apalagi di sana kan
udah beasiswa, tapi kan pasti ada tuntutan buat kuliah, jadi mahasiswa, jadi student atlet, harus bisa bagi-bagi waktu. Capeknya itu minta ampun guys. Kalau saya kemungkinan saya skip, saya lebih baik konten saja ya kan. Berarti lu nih jatuhnya kalau udah ini sekarang semester berapa di USM? Aku naik semester 3 guys. Oke, baru semester 3. Berarti jenjangnya ke depannya targetnya sebenarnya mau kemana nih? Mau juara 5 kah? FYI kemarin USM kalah di final ya. Poin guys. Beda 1 poin. Gue nonton, seru banget buat yang belum nonton, tonton deh. Jadi target ke depannya apa nih? Mungkin kalau buat personal ya. Personal, kalau target tuh tetap aku ngincer target yang paling susah. Aku coba ngejar ke IBL profesional. Terus kalau buat tim, aku pengen juara Liga Mahasiswa sih. Kalau bisa juara Liga Mahasiswa region, baru fokus ke nasional. Kalau bisa nasional juga. Berarti targetnya lebih ke gimana caranya masuk IBL ya? Mimpi yang luar biasa. Kita tuh harus, kalau dari aku ya guys, mungkin buat masukan buat kalian semua, kita tuh harus nyari target tuh yang paling susah. Karena kalau kita ngasih target tuh di 100%, pasti kita kasih effort itu juga 100%. Misalnya pun nanti kita kayak nggak dapet 100%-nya, mungkin kita bakal jatuh cuma di 90, entah di 80%-nya, bahkan paling rendah mungkin cuma di 70%-nya. Kelas. Tapi kalau kita setengah-setengah dari 50%, otomatis target minimal aja 50%. Pasti ke bawah-ke bawahnya pasti nurun. Makanya itu kita nggak bisa wujudin mimpi kita lah. Jadi gitu guys. Ibaratnya kejarlah mimpi setinggi langit, walaupun jatuh lu masih jatuh di atas awan. Kelas men. Oke, kita masuk ke mungkin ke pertanyaan terakhir. Repo ini kan salah satu sosok dari Banjarmasin. Dari beberapa teman-teman seperti ada Randy, Danu yang kurang lebih seangkatan yang berhasil masuk ke daerah Pulau Jawa dari beasiswa atlet. Nah, kemungkinan dari kalian nih, dari Repo sendiri, gimana sih tips buat para pemain muda nih daerah, gak usah Banjarmasin deh, dari daerah seperti Kalimantan Selatan yang lain, Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar atau lain-lain, gimana sih caranya bisa tembus gitu ke Pulau Jawa? Karena jujur aja gue dulu juga pengen, tapi gue gak semampu itu kayak Repo, latihannya gila, sepengen itu bisa tembus dapat beasiswa ke Pulau Jawa gitu. Jadi kalau Repo nih bisa ngasih saran buat adik-adiknya nih, adik-adik Banjarmasin atau sekitarnya, apa sih 3 poin penting deh yang kemungkinan bisa membantu buat dapat beasiswa atlet di universitas di Pulau Jawa sana. Kalau dari aku ya guys, mungkin yang pertama itu kalian harus punya standar yang tinggi. Seperti yang aku katakan di sebelumnya, kita tuh harus punya standar yang tinggi. Kalau kita cuman mikirin, aku cuman mau basket, cuman sampai di daerah doang misalnya, ya udah, berarti itu respon tubuhmu akan ngasih effort cuman untuk kamu tuh stop sampai di daerahmu doang. Tapi kalau kamu ngasih targetmu ke nasional, entah mungkin kamu kasih target kamu pengen masuk timnas ataupun masuk beasiswa tim terbaik di Indonesia, itu pasti tubuhmu akan ngerespon kayak, oh aku harus kerja keras nih biar mimpi-mimpiku tuh bisa terwujud. Itu yang pertama. Kalau kedua itu usaha pastinya. Kenapa aku bilang usaha? Karena mau standar kita setinggi apapun, kalau misalnya kita nggak usaha, percuma guys. Percuma. Mau kamu standarmu setinggi apapun, itu nggak bakal terwujud. Karena semua itu juga perlu usaha dan hati yang 100% sama usaha. Jadi ikhlas. Terus mungkin yang ketiga tuh yang paling susah sih menurut. Apaan tuh? Nih, dengar baik-baik ya. Yang ketiga adalah konsisten. Konsistensi. Konsisten adalah hal yang paling sulit di dunia ini guys. Asli sih, konsisten tuh ibaratnya lu kalau mau sukses konsisten udah. Yes. Tapi konsisten tuh susah banget coy. Gue sendiri juga sekarang masih susah banget buat konsisten. Itu paling susah sih guys, kayak kamu tuh nggak butuh motivasi, tapi kamu butuh disiplin tuh. Jadi kamu pun misalnya ngasih effort di bulan pertama, bulan kedua, tapi bulan-bulan seterusnya kamu udah berkurang effortmu, ya itu bakal apa ya? Itu tuh balik lagi nanti, balik start ke nol lagi. Tapi kalau kamu kasih effort yang selalu 100% dan konsisten, Tuhan juga bakal lihat usaha kamu. Makanya ada kata-kata yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati. Asli.
Jadi kayak kesimpulannya, walaupun Repo ini ibaratnya ngasih tips ke kalian, tapi Repo ini juga dia tuh ngelakuin apa yang dia ngomongin tadi. Dia sedang ngelakuin, dia sedang usahain, dia juga sedang berusaha. Pastinya dong, pasti masih latihan dong, Bo. Pasti dong. Pasti. Jadi kayak di sini Repo tuh gak ngomong-ngomong kayak tinggi buat nasehatin kita semua, tapi cuman buat sharing sama kita semua nih, kayak gimana sih kayak perjalanan dari anak kampung ibaratnya ya bisa main di liga mahasiswa yang ibaratnya salah satu liga ternama lah di Indonesia ya, bisa dikatakan. Jadi kemungkinan Repo ini bakal beberapa hari lagi bakal balik lagi ke Semarang dan menjalani kehidupannya di sana, berusaha menjalankan mimpinya. Dan gua harap kalian semua yang nonton ini, apalagi yang masih di bawah, kami bukan sok senior tapi kami sharing di sini. Jadi kalian bisa tangkap hal positifnya lah. Kayak one on one tadi, kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan, itu cuma part of the game. Yes. It's part of the game. Jangan baperan ya guys. Selagi masih di lapangan, kita enjoy saja. Oke, Repo. Oke. Terima kasih sudah menjadi tamu pertama di konten one on one ini. Big honor for me. Thank you very much. Thank you, guys. Oke, jadi sekian buat kalian basketball gengs. Tetap latihan dan tonton video-video selanjutnya. Thank you for watching. Thank you guys.